Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Perak, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini, dan kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas kami, tanggung jawab kami, serta semua aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami dan jamah hati kami ya Tuhan, sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama-sama di dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Puji Tuhan. Saudaraku, selama kita hidup di dunia ini, pastilah tidak ada seorang pun yang terlepas dari masalah. Entahkah itu masalah keluarga, masalah pekerjaan, masa depan, masalah pendidikan, ekonomi, teman hidup, masalah kesehatan, dan masalah yang lainnya. Tetapi sebagai orang percaya, kita bersyukur karena ada firman Tuhan yang menguatkan kita. Karena dalam setiap pergumulan dan permasalahan yang kita hadapi setiap hari, Tuhan berjanji akan memberi kelegaan kepada kita jika kita datang kepadanya. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan. Saudaraku, kata-kata Yesus ini ditujukan kepada orang-orang yang lelah dan dikalahkan oleh kehidupan ini. Agama sama sekali tidak dapat menolong mereka. Tuhan Yesus ingin memberikan sebuah pengharapan di dalam Dia. Pengharapan yang memberikan kelegaan, pengharapan yang meringankan beban hidup. Ajakan Tuhan Yesus di dalam ayat ini merupakan suatu ajakan sekaligus jalan keluar bagi orang-orang yang lemah dan letih lesu pada saat itu. Semua yang ada dalam pergumulan, yang letih dengan kacaunya kehidupan, yang berbeban berat, Yesus mengajak untuk datang kepadanya. Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa siapapun yang mau hidup di dalamnya dan berharap terus kepadanya akan diberi kelegaan. Namun, untuk mendapat kelegaan dituntut untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Saudara, pemazmur sendiri telah mengalami bagaimana dalam kehidupannya dia berani berkata, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarlah doaku. Dia benar-benar merasakan bahwa Tuhanlah penolong sejati dalam hidupnya. Bahkan, Lukas sendiri menulis bahwa Tuhan Yesus selalu berdoa untuk kelemahan kita di dalam Lukas 22 ayat yang ke-32. Jadi, jika demikian halnya, apa yang perlu kita ragukan terhadap Allah di dalam Tuhan Yesus bagi kita, saudara? Dia adalah penolong kita, karena Dia adalah sumber kelegaan bagi kita. Yesus sanggup memberi kelegaan di tengah kesesakan hidup yang menghimpit kita dari segala arah ini, saudara. Saudara, di tengah-tengah banyaknya permasalahan hidup pada saat-saat ini, siapa yang tidak membutuhkan kelegaan? Siapa yang tidak membutuhkan ketenangan dan keringanan dari beban hidup? Semua orang pasti membutuhkannya.
Yang perlu kita lakukan adalah datang kepadanya dalam doa, memohon kelegaan daripada Tuhan. Jangan coba-coba mengandalkan kekuatan diri sendiri atau orang lain seperti paranormal atau orang pintar dan sebagainya. Mereka bukan Tuhan. Kelegaan yang mereka berikan bersifat semu dan sementara. Tapi kelegaan yang dijanjikan oleh Tuhan adalah kelegaan yang sempurna dan bersifat kekal. Dengan begitu, berarti kita semua membutuhkan Yesus yang adalah sumber kelegaan dan ketenangan hidup. Puji Tuhan. Saudara, setelah kita mempercayai dan mengalami bahwa Yesus adalah sumber kelegaan, perkenalkanlah Yesus kepada orang lain, keluarga kita, saudara kita, supaya tidak hanya kita yang merasakan kelegaan di dalam namanya, tetapi orang lain juga bisa merasakannya. Mari saudaraku, apapun keadaan kita saat ini, mari kita cepat untuk datang kepada Tuhan Yesus. Sebab hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberikan kepada kita kelegaan, memberikan kepada kita kelepasan, dan juga jalan keluar. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh berterima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan, bahwa kami ya Tuhan untuk senantiasa mencari Tuhan sumber kelegaan bagi kami. Tuhan Yesus yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, ajar kami senantiasa melekat kepada Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi yang kuat dan teguh di dalam iman dan pengharapan kepada Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi setiap saudara kami semua yang mendengar program ini dimanapun berada, di Indonesia, ada di Malaysia, dan di manapun berada. Mereka saat ini menderita sakit. Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan Yesus memulihkan, menyembuhkan saat ini juga. Berdoa bagi saudara kami yang isoman, dimanapun mereka berada. Tuhan berikan roh kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam kehidupan pendidikan mereka, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam apapun yang dikerjakan. Dan berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam belenggu-belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi, mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Mohon pulihkan bangsa kami ya Tuhan, dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Dan mari kita semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa. Sebab dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.